Kasus kematian Vina Cirebon masih menyimpan banyak tanda tanya. Kasus Vina Cirebon yang terjadi pada tahun 2016 lalu kembali menjadi viral di jagat media. Publik terus menyuarakan dugaan kejanggalan di balik kasus yang ada. Sebelumnya, di tahun 2016 lalu, publik dibuat geger dengan kematian seorang gadis asal Cirebon bernama Vina. Awalnya, dia dikabarkan meninggal karena kecelakaan. Namun setelah diusut, gadis ini rupanya tewas karena aksi balas dendam geng motor yang tak punya perasaan. Kasus ini baru mendapat titik terang usai penyebab kematian Vina Cirebon diungkap oleh temannya yang kala itu mengaku kerasukan arwah korban. Dalam kasus ini disebutkan ada 11 orang pelaku dan 8 orang diantaranya telah tertangkap. Jadi masih ada 3 pelaku yang belum tertangkap atau buron. Nama-nama yang masih buron yaitu Andi, Dani, dan Peggy atau Perong. Tapi kini polisi telah menangkap atas nama Peggy Setiawan. Ketika polisi mengadakan konferensi pers, Peggy Setiawan mencoba membantah langsung keterlibatannya di hadapan para polisi dan wartawan. Namun sayangnya, dia tak diberi kesempatan untuk berbicara lebih dalam. Ada apa dengan keadilan di negeri ini? Mungkinkah uang dan jabatan bisa membeli hukum dan merubah keadilan? Mungkin hal itu yang sekarang tersirat dalam benak netizen. Otak pelaku kemungkinan besar belum tertangkap. Dan terduga pelaku yang ditangkap saat ini bisa jadi bukanlah sosok Peggy yang sebenarnya. Menurut para netizen yang ada di media sosial, orang yang ditangkap beberapa hari yang lalu bisa jadi hanyalah pelampiasan agar kasus ini terkesan sudah ditangani dan selesai. Bisa jadi dalam kasus ini ada oknum-oknum yang penting terlibat, sehingga kondisi ini tak selesai meski sudah bertahun-tahun atau lebih tepatnya 8 tahun. Bisa jadi pengakuan mengenai salah tangkap itu benar adanya. Ayah korban yang merupakan anggota pengamanan negara ini seolah-olah menghindari untuk mengusut kasus ini. Padahal statusnya sebagai orang tinggi di sana mestinya sudah mengangkat kasus ini. Sungguh mengherankan. Spekulasi yang timbul di media sosial mengenai masyarakat yang bisa menilai dan mempertanyakan setiap kasus demi kasus yang ada. Mulai terlihat bahwa asumsi-asumsi liar yang ada di masyarakat itu adalah asumsi yang bisa dianggap sebagai konsumsi yang masuk akal. Segala kemungkinan sebetulnya bisa terjadi dan kemungkinan-kemungkinan itu diangkat oleh netizen karena di dalam kasus kriminal selalu ada motif yang tidak terduga. Sebut saja di Konoha, korban yang membunuh pelaku begal malah masuk penjara. Tapi oknum yang membunuh polisi sudah divonis hukuman mati, malah jadi hukuman seumur jagung. Maksud saya seumur hidup. Motif yang tidak terduga ini menjadi sebuah hal yang rasanya paling baik untuk menjelaskan setiap asumsi-asumsi liar yang bisa dijadikan pandangan yang menarik. Cukup mengherankan, kenapa tidak ada reaksi dari korban laki-laki yang merupakan teman dari Vina? Mungkin kita perlu bertanya kepada rumput yang bergoyang. Kenapa banyak sekali tikus di negara Konoha yang diberi jabatan dan tampil sebagai pahlawan, kesiangan? Selanjutnya, kita bahas apa lagi guys? Coba komen di bawah.